siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nanang Widarmoko, Direktur Operasi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengenalkan sedikit profil tentang PDAM. Jadi, PDAM Surya Sembada telah berdiri mulai tahun 1976. Kami memasuki usia 46 tahun di tahun ini. Di usia yang ke-46 ini, kami sudah memiliki jumlah pelanggan sampai dengan 600.000 pelanggan. Terus kami untuk melayani jumlah pelanggan tersebut, air harus kami distribusikan melalui 6.000 km pipa yang tertanam di seluruh kota Surabaya. Jadi mengingat begitu banyak jumlah pelanggan kami yang tersebar di kota Surabaya dan pipa yang tertanam di seluruh kota Surabaya, maka untuk melihat itu kami memerlukan grafis spasial. Nah, ini dalam hal ini kami menggunakan ArcGIS untuk mendata aset, baik aset pelanggan maupun aset perpipaan. Nah, terhadap aset-aset tersebut, kondisi saat ini adalah sementara hanya gambar saja. Jadi terhadap tagging titik koordinat itu masih dalam proses, karena dulu waktu pipa kami terpasang, waktu kami memasang di pelanggan, itu teknologi GPS masih belum seperti saat ini. Nah, mulai tahun 98 sebenarnya ini kami mulai menggambarkan dari bentuk fisik kertas itu mulai kami gambarkan ke dalam GIS mulai tahun 98, terus berkembang terus sampai dengan saat ini. Dan ketika saat ini teknologi GPS ini sudah mulai bagus, itu kami mulai melakukan tagging koordinat terhadap pelanggan kami yang tersebar di seluruh kota Surabaya dan perpipaan kami yang tertanam di tanah kota Surabaya gitu. Nah, untuk teknologi GPS ini sendiri, pada awalnya kami menggunakan geodetik GPS. Nah, ini di geodetik GPS ini memang secara harga cukup mahal. Kenapa? Karena di sini tingkat akurasi GPS ini luar biasa. Jadi akurasinya bisa sampai skala sentimeter begitu. Jadi kalau kita bandingin dengan GPS HP kita pada umumnya ini jauh lah. Ya, dengan konsekuensi akurasi yang bagus itu, maka harga dari GPS geodetik ini cukup mahal. Selain harganya yang mahal, harga pembelian yang mahal, di sana juga ada semacam subscription yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Dan itu untuk operasional perusahaan menjadi cukup berat. Kalau misalkan kami memerlukan banyak peralatan seperti itu, otomatis harus menyediakan anggaran yang cukup besar untuk pengadaannya. Nah, kita mencoba mencari bagaimana jika kita buat barangkali ada teknologi lain yang bisa lebih murah untuk menggantikan GPS geodetik. Nah, ini akhirnya waktu itu kita coba melakukan komunikasi dengan teman-teman geomatika ITS. Di sana kita coba komunikasikan apakah memungkinkan jika kita lakukan riset bersama begitu untuk mendapatkan peralatan yang bisa menggantikan GPS geodetik. Dan ternyata waktu itu alhamdulillah kebetulan sedang ada mahasiswa yang tesis berkaitan dengan hal tersebut.
sehingga akhirnya kita tidak bertepuk sebelah tangan. Dari ITS ternyata juga sudah jadi teknologinya, tapi ini mau digunakan untuk apa? Waktu itu sempat bingung juga dari ITS-nya. Ini ada teknologi seperti ini mau digunakan seperti apa? Nah, waktu kami dari PDM ke sana, kami punya permasalahan berkaitan dengan harga geodetik GPS yang mahal. Nah, ini ketika kami bertemu, berkomunikasi, sehingga kita melakukan penyempurnaan bersama teknologi tersebut. Jadi yang teknologi itu awalnya waktu muncul itu ya yang penting fungsinya dulu, modelnya menjadi nomor 2. Nah, ini mulai seiring waktu itu kita sempurnakan, modelnya mulai diperbaiki, terus fungsinya ternyata kok kurang seperti ini. Nah, dalam perjalanan waktu ini kita sempurnakan bersama. Kalau kurang seperti ini ditambah lagi, ada kurang seperti ini kita tambah lagi, seperti itu. Sampai bentuknya ini juga melibatkan, yang terakhir itu melibatkan teman-teman yang ada di DKV, bagaimana membuat bentuk ini menjadi lebih kompak, lebih menarik, lebih eye catching begitu kira-kira. Nah, ini ya alhamdulillah yang teknologi terakhir ini akan kita coba untuk kembangkan lagi supaya bisa built-in di kendaraan gitu. Kenapa kok perlu built-in di kendaraan? Nanti ada di mobil, ada di sepeda motor. Karena perjalanan pipa ini kan 6.000 km. Jadi kalau tidak mungkin 6.000 km ini kita tracing nanti menggunakan jalan kaki, itu tidak mungkin kayaknya. Jadi mau tidak mau ini harus kita pasang di kendaraan supaya bisa mobile. Nah, ini ke depan akan kita coba melakukan itu yang itu menempel di mobil atau di sepeda motor begitu, supaya nanti kita meniru ini prinsipnya yang ada di Google itu. Jadi kita sambil jalan sambil menangkap ini titik-titik, baik itu untuk titik perpipaan maupun titik pelanggan, seperti itu. Nah, terus kenapa sih kok titik pelanggan, titik pipa ini harus akurat secara koordinat? Nah, ini ke depan karena tuntutan dari masyarakat yang mengharapkan pelayanan optimal dari PDAM, maka kedua hal itu harus kami penuhi begitu. Jadi dengan titik pipa yang akurat, ini kita kan sering beberapa kali itu terkendala dengan harus bersinggungan dengan pekerjaan box culvertnya pemerintah kota misalkan. Nah, ini saat ini kenapa kok kita sering terdampak? Karena kita tahu di tempat itu ada pipanya, di tempat ini ada pipanya di mana. Cuman kita tidak tahu titik pastinya ini di mana. Nah, kalau misalkan secara koordinat kita sudah tahu, kita bisa di atasnya, di bawah saya persis ini ada pipa, sehingga box culvert ini nanti bisa dipinggirkan gitu. Atau kalau memang penempatan saluran itu harus di pipa itu, maka pipa ini bisa kita pindahkan dulu. Nah, saat ini kendalanya kan karena titik koordinat ini belum bisa kita dapatkan secara pasti, ya akhirnya perkiraan kita itu ada di bawah sini. Jadi ketika si ekskavator itu menggali di sebelah yang kita anggap aman itu, ternyata di pipanya ada di sana, seperti itu, sehingga pelayanan juga ikut terganggu untuk itu kalau yang berkaitan dengan pipa. Oleh karena itu, kalau akurasi pipa, koordinat pipa ini bagus, maka insya Allah tingkat pelayanan PDAM juga akan lebih bagus. Itu terkait pipa. Berikutnya yang terkait dengan pelanggan. Terkait dengan pelanggan ini, bahwa PDAM ini adalah sifatnya mensubsidi disubsidi begitu. Jadi perlu diketahui bahwa 40% pelanggan PDAM itu mensubsidi 60% pelanggan lainnya. Nah, di antara yang 60% yang disubsidi ini
apakah sebenarnya semuanya itu layak untuk disubsidi? Ternyata tidak. Karena ada kalau di PDAM itu ada kategori-kategori kelas begitu, kelas pelanggan. Nah, ketika identifikasi kita itu ternyata tidak tepat, itu akan ada yang harusnya pelanggan itu mensubsidi, tapi saat ini dia masih berada di golongan yang disubsidi. Nah, dengan kita mengetahui titik-titik pelanggan ini tepat berada di rumah pelanggan. Kalau kita pakai GPS data koordinat pelanggan saat ini, kami masih mengikuti data GPS-nya dari pencatat meter. Nah, pencatat meter ini menggunakan HP-HP low-end pada umumnya itu, sehingga GPS-nya lompat-lompat. Jadi jadi kalau kita lihat di WebGIS kami itu ada pelanggan di tengah jalan, ada pelanggan di tengah sawah, karena lompatnya bisa sampai 28 meter dari titik sebenarnya. Nah, dengan teknologi GPS yang baik, dengan GNSS ini yang mana bisa menggantikan seniornya geodetik GPS itu, kita berharap pelanggan ini bisa benar-benar kita tempatkan di titik parselnya sendiri begitu. Jadi kita tempatkan di titik parselnya, sehingga nanti dalam satu lajur itu bisa kita lihat yang berbeda ini apakah kelasnya semuanya sama, kelas pelanggannya. Kalau harusnya sih dalam satu lajur itu kelas pelanggannya harusnya sama. Ketika ada yang berbeda itu perlu kita pertanyakan apakah memang benar. Nah, ini bisa jadi trigger kita untuk melakukan pengecekan di lapangan, apakah yang berbeda ini sudah benar. Kalau ternyata yang di lapangan ini sudah benar, ya sudah. Tapi kalau ternyata selama ini kita salah, harusnya mensubsidi tapi mendapatkan subsidi, nah ini bisa kita lakukan penyesuaian. Kira-kira seperti itu. Terus berikutnya yang terakhir, WebGIS kami ini kami gunakan untuk simulasi aliran juga. Jadi aliran ini kami gunakan untuk pemerataan tekanan di seluruh pelanggan. Nah, ketika data-data pelanggan ini nanti, data pelanggan dan data pipa ini bisa akurat, maka simulasi hidrolika yang kami lakukan juga insya Allah lebih akurat gitu. Sehingga pengaturan valve, pengaturan aliran air ini juga antara simulasi dengan lapangan ini bisa sama, dan ketika sama, keduanya itu bisa saling berinteraksi, memberikan feedback satu dengan yang lainnya, sehingga pengaturan di lapangan yang kita lakukan menjadi lebih baik dan air bisa merata bagi seluruh warga kota Surabaya. Oke, berkaitan dengan itu, maka untuk mensupport kami dalam meningkatkan akurasi pelanggan maupun akurasi titik-titik pipa-pipa kami, maka GNSS ini yang menjadi harapan ke depan kami, bagaimana melakukan peningkatan akurasi dengan low cost. Dengan low cost, harapannya nanti ini tidak hanya bermanfaat untuk PDAM Kota Surabaya saja. Kebetulan PDAM Surabaya ini terbesar, PDAM terbesar di Indonesia yang dikelola oleh kabupaten atau kota. Nah, sedangkan di seluruh Indonesia ini ada PDAM-PDAM kecil yang mungkin secara ekonomi tidak sebagus PDAM Kota Surabaya. Jika GNSS ini nanti secara pricingnya bagus dan terjangkau oleh PDAM-PDAM kecil itu, insya Allah ini juga akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk PDAM di seluruh Indonesia. Insya Allah ini akan kita kembangkan bersama. Jadi termasuk nanti layanan ke PDAM di seluruh Indonesia juga kita harapkan ada kolaborasi yang berlanjut dengan ITS. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.